Jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan menunjukkan seorang negarawan, seorang pejabat yang saya kagumi akhlak dan moralnya. Padahal di sekelilingnya orang-orang yang akhlak dan moralnya sudah rusak. Seorang anggota kepolisian, Komjen Dharma Pangrukun. Orang ini sangat luar biasa. Akan saya perlihatkan videonya. Kenapa saya berpikir sampai ke hutang itu? Karena saya berpikir begini, sulit sekalikah menyelesaikan itu? Sejak kapan kita tuh harus berhutang? Saya suka ngulik gitu ya. Kenapa kita harus berhutang? Coba, mari saya ajak kita lebih kritis. Sejak kapan hutang itu mulai muncul? Dan orang berhutang kalau dia nggak punya uang, dia nggak punya aset. Itu loh. Setahu saya, rumah tangga berhutang itu kalau dia nggak bekerja, dia nggak punya aset ya. Aset itu misalnya punya motor, dia bisa jual, itu dia kerja lagi, dia bisa beli lagi dan sebagainya kan. Nah, sementara kan kita kaya sekali. Padahal kita, bangsa ini adalah bangsa yang besar yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa keterlibatan pihak manapun juga. Karena rumah tangga kalau ada pihak ketiga nggak akan selesai. Dia katanya mediator lah apa, bisa saja dia musang berbulu domba, berpura-pura jadi penolong, tahu-tahu dan sebagainya. Pahami itu gitu loh. Coba ngulik mulai kapan, sejak kapan, kenapa hutang, apakah kalau kita nggak hutang kita mati, terus kenapa kalau nggak mampu kok maksain diri. Gak usah go internasional, gak usah sok-sok internasional, supaya kita punya wibawa. Ngapain kita punya kredit motor kalau akhirnya bikin susah, kan gitu. Gaya-gayaan ikut orang. Bener. Ngapain kita beli mobil kalau kita nggak mampu maintenance-nya? Beli mobil dikasih kredit. Jadi ada jebakan, kita masuk ke dalam jebakan sistem. Dan akhirnya apa? Kita terjebak dan tidak bisa keluar. Lalu kemudian kita ngintil terus mengikuti permainan ini. Sampai kapan? Dari saya kecil sampai sekarang saya sudah dewasa dan sudah memahami semuanya. Terus akankah kita biarkan kehidupan ini berjalan seperti ini saja? Saya tidak mau. Saya akan sangat menyesal apabila kita hanya tercatat berada di dalam periode kehidupan dari tahun sekian sampai tahun sekian, tapi tidak mencatatkan sejarah dalam hidup ini. Itu yang mengencourage saya untuk hidup dan mati ini di tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa. Dan tubuh kita adalah tanggung jawab kita dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Saya tegaskan, tidak dengan siapa-siapa. Yang menghadirkan kita ke dunia ini adalah Allah, yang mempertanggungjawabkan tubuh dan jiwa kita itu ke Allah. There is no one yang punya right, punya hak untuk mengatur apa yang ada di dalam tubuh kita dan jiwa kita. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, jiwa kita sedang dimanipulasi. Mereka sedang menundukkan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah ciut, maka tubuh kita akan kita serahkan. Jadilah kita slave, just because of pengen makan. Padahal kita makan ketela, kita makan daun gak akan mati, percaya sama saya. Ada 7 program kunci, salah satunya
pejabat di lingkungan di kubangan lumpur tapi hatinya berlian. Seharusnya orang Islam yang katanya agama rahmatan lil alamin itu malu terhadap Komjen Dharma Pangrukun ini. Saya aja malu. Orang Islam itu harusnya seperti itu, berberi kemanusiaan, bermoral, beradab, mempunyai kasih sayang, welas asih, mencintai negara dengan jiwa raga, penuh kasih sayang terhadap sesama. Apalagi kalau seorang pejabat yang diberi amanah oleh rakyat, diberi kepercayaan agar rakyat makmur, sandang, makmur pangan, dan makmur fasilitas lainnya, karena kita negara super kaya. Tidak seperti Jokowi dan budak-budaknya. Apakah saya benci Jokowi? Iya, sangat pecundang. Negarawan ini salah satu harapan kita, rakyat Indonesia, untuk mencerahkan negeri ini agar manusianya beradab, bermoral. Dan saya tegaskan lagi bahwa Komjen Dharma ini tidak lama lagi akan memeluk agama Islam, agamanya Muhammad, bukan agama Nasrani tabiin. Agama dia sekarang masih Nasrani, tapi moral dan sifatnya Islami. Bahwa orang-orang Islam sendiri, apalagi mereka yang ahli kitab, lah kalian itu loh, khusus yang penceramah itu ya, yang suka mengkafir-kafirkan orang, yang menunjuk-nunjuk orang Kristen kafir, orang Kristen ahli kitab. Apa sampean itu gak nyadar kalau sampean ahli kitab? Yang sampean kalau ngomong itu loh, yang kamu bicarakan juga tentang kitab, Al-Quran dan hadis itu apa bukan kitab? Mikir. Maka mereka yang berpikir akan diberi petunjuk oleh Allah saya, bukan oleh Allah kalian. Allah saya dan Allah ahli kitab itu beda. Komjen Dharma
Pangrukun, hormat saya untuk panjenengan. Bagi saya, Komjen Dharma Pangrukun luar biasa. Nanti kalau dia merapat ke Pak Irjen Supratman atau apa itu, saya cuma sekali melihat di video sama Prabowo sama pasangannya nanti wakil presidennya, bisa jadi Buya Arsi Hasim. Udah dapat beberapa nama kan, yang penting bukan Cak Nun, Habib Rizik dan yang lain-lain pecundang. Ahli kitab, hei ahli kitab, jangan membuat kerusakan di negeri saya. Akibatnya berat. Suatu saat akan saya bicarakan tentang Habib Rizik ini yang suka mengkafir-kafirkan orang. Dulu saya waktu masih kecil, waktu masih muda, sebelum ada para Habib itu, saya jarang mendengar kata kafir itu di sini. Nah, di sini itu punjera Islam, bukan dari Mekah. Kalau saya tidak punya rumah, kalau kalian ahli kitab yang punya rumah, itu urusan kalian, nggak ngefek. Nanti akan saya ulas para ahli kitab ini satu persatu, yang saya sukai, yang masih punya moral, yang masih punya sifat Islami. Pasti akan saya katakan yang sebenarnya. Apalagi itu Gus Muwafik gitu, orang kakean kodam gitu. Lunas. Salam hormat saya kepada Komjen Jenderal Pangrukun dan Irjen Suparman. Tugas berat Anda membuat instansi Anda, kepolisian, menjadi pengayom rakyat, melayani, mengayomi, dan mengarahkan ke arah yang lebih bermartabat. Nanti kepolisian kita jadikan satu lagi